DABH. Aku membuka pintu belakang mobil. Bagaimana kalau ada orang yang melihat jenazah yang sedang terduduk seperti ini? Aku akan memastikan mereka pasti lari terbirit-birit. Sama denganku, aku rasanya ingin lari yang kencang. Melihatnya duduk membuat badanku bergidik takut. Matanya kok bisa melototi Allah. Dosa apa yang ia buat selama hidup? Lirihku pelan sambil menutup matanya terlebih dahulu. Lantas aku membuka keranda yang rapi terlebih dahulu sebelum memasukkan mayat ini. Setelah terbuka, dengan cepat memindahkannya ke dalam dan menutupnya kembali. Jangan keluar-keluar lagi dong. Enggak bakal bisa hidup lagi kok. Ujarku lantas turun dari mobil. KKKKK. Pada saat aku ingin menutup pintu, tiba-tiba keranda tersebut bergetar hebat. Aku yang terkejut langsung dengan cepat menutup kembali pintu belakang dan kembali ke sisi Pak Sobri yang tengah merokok. Sudah, ujarnya. Aku mengangguk lantas bergabung dengannya sambil membakar rokok. Tidak ada lagi obrolan di antara kita sebab percuma jika aku bertanya jika dia sudah mengetahuinya. Kalau ingin bertanya, tanya saja. Ucapnya. Tuh kan, dia seperti bisa membaca pikiranku. Orang ini punya ilmu batinkah? Heran, kenapa selalu bisa membaca apa yang kupikirkan? Tidak usah Pak, biarkan saya pendam saja. Ujarku. Kalau sudah selesai istirahat, kita lanjut saja perjalanannya. Tapi Pak Sobri ingin kemana? Tanyaku sambil masuk ke dalam mobil. Saya ingin ke Solo. Tadi turun di sana. Saya punya firasat kamu akan berhenti terlebih dahulu dan nyatanya benarkan. Jelasnya. Aku mengangguk sambil menjalankan kembali mobil ke jalur tol. Jika dipikir-pikir, mudah sekali membuat sebuah alasan untuk menolongku. Apa mungkin ini pertolongan untukku ya? Kebetulan yang menyenangkan ya Pak. Saya jadi ada teman. Menurutmu seperti itu? Percaya saja seperti itu. Dalam perjalanan, kami lebih banyak diam dan tidak banyak berbicara. Hanya saja, Pak Sobri ini rokoknya kuat sekali. Tidak terputus-putus. Habis bakar lagi. Habis bakar lagi. Terus saja seperti itu. Kalau aku jadi dia, mungkin akan muntah karena tidak ada jeda sama sekali. Jeti, ini pengalaman pertama kamu mengantar jenazah jarak jauh sendirian. Dia bertanya kepadaku. Iya Pak, ini pertama kalinya. Tadinya saya ingin menolak tetapi, hitung-hitung belajar saja. Kalaupun kamu ada teman, justru itu lebih berbahaya lagi. Berbahaya? Harusnya lebih bagus dong karena aku Jeti mempunyai teman. Tidak seperti sekarang. Untung saja sekarang dia ikut denganku. Jika tidak, entah bagaimana caraku menghadapi gangguan selanjutnya. Saya enggak mengerti maksud Pak Sobri. Bukannya lebih bagus ya kalau ada temannya? Jawabku santai. Selain mengantar jenazah, Jono mempunyai maksud lain ke Pak Muzis. Ucapnya menggantung dan membuatku penasaran. DGH. Sontak saja hati kecilku berdetak. Maksud lain. Saya bingung arah ucapan Bapak sekarang ini kemana. Saya pikir ini murni pekerjaan seorang atasan kepada bawahannya. Jelasku padanya. Karena aku meyakininya seperti itu. Kalau begitu, kenapa kamu yang ditugaskan untuk pengantaran jauh? Bisa saja dia menukar yang lebih berpengalaman sedangkan kamu yang dekat. Itu masuk akal. Seharusnya Pak Jono menegerti bahwa aku bisa mengambil yang dekat sedangkan yang berpengalaman yang mengantar jenazah ke Solo. Tapi apa maksud lain dari Pak Jono kepadaku? Lantas maksud lain itu apa Pak? Maksud lain itu adalah kamu. Akan ditumbalkan olehnya. DGH. Aku diam tidak menjawabnya. Hatiku bergetar hanya membayangkannya saja. Apa mungkin Pak Jono tega berbuat seperti itu kepadaku? Padahal yang mengajakku kerja di sana dia. Mengajariku banyak hal dia juga. Dia sudah seperti bapakku sendiri. Jeti, bagaimana mungkin dia ingin aku ditumbalkan? Sungguh tidak masuk akal. Kamu boleh tidak percaya kepada saya dan itu lebih baik. Tetapi, mulai sekarang berhati-hatilah selama bertugas nantinya. Ucapnya lagi. Tak sadar. Aku meneteskan air mata. Aku masih tidak percaya atas ucapan Pak Sobri, tetapi dari apa yang aku alami selama ini, dia selalu bisa menebak dan ada di saat yang tepat. Jangan melamun, kita belum lepas dari ritual tumbalmu. Dia memotong lamunanku. Ritual tumbal? Ya,
Mereka akan terus mengejar sampai mendapatkan tumbal pengganti. Tok, tok, tok. Tiba-tiba suara ketukan yang sangat keras terdengar dari belakang. Padahal, sudah sekitar 1 jam lamanya aku tidak mendengarnya. Sekarang sudah mulai mengganggu lagi. Klllllllllll. Kali ini geraman yang dikeluarkan dari belakang membuatku merinding. Suaranya begitu berat dan mengintimidasi, rasanya makhluk di belakang seperti sangat marah sekali. Beera kakak. Pak Sobri memukul ke arah belakang. Suara itu lantas berhenti secara ajaib. Kamu fokus saja ke depan. Ingat nanti jangan panik. Jangan panik. Memangnya nanti ada apa? Mengapa dia selalu mengatakan sesuatu dengan tersilat sih? Jelas saja itu membuatku bingung. Ya Allah. Mobilku seperti menabrak seseorang. Aku lantas melihat ke spion dan mengurangi kecepatan dan berusaha menepikan mobil di lajur, tetapi aku langsung ditahan oleh Pak Sobri. Jangan ditepikan. Lanjut jalan saja. Dia bukan manusia. Coba saja kamu pikir manusia mana yang jam segini berkeliaran di tol. Hahaha. Dadaku bergetar. Ucapannya benar dan masuk akal. Mana ada orang yang muncul di jalan tol malam-malam begini? Tetapi tadi itu siapa kalau bukan manusia? Masa ia makhluk gaib yang berwujud manusia? Itu juga pelajaran untukmu. Mereka bisa menyerupai manusia. Kamu harus lebih berhati-hati karena pekerjaanmu akan selalu dihadapkan oleh hal seperti ini. Cepat atau lambat. Jelasnya dengan panjang lebar. Aku menggeleng tanda tidak mengerti akan hal-hal seperti itu. Nalarku masih menolak. Mana bisa makhluk seperti itu menyerupai manusia? Itu tidak masuk akal menurutku. Beera kakak. Tiba-tiba aku dikagetkan suara barang terjatuh dari belakang. Keras sekali, untung saja sekarang ada Pak Sobri. Jika tidak, mungkin saja aku akan takut setengah mati akibat suara benda jatuh seperti itu. Apa mungkin yang jatuh itu keranda? Pak, apa kita harus menepi untuk membenarkan jenazah di belakang sana? Jenazah? Dia itu mayat iblis. Ketika hidupnya, dia banyak sekali menumbalkan banyak orang. Bahkan di saat dia sudah mati pun masih ingin memakan tumbal. Apa ada orang sejahat itu, Pak? Entahlah. Aku sepertinya memang tidak banyak mengetahui kehidupan manusia secara detail. Mana mungkin ada manusia yang membunuh manusia lainnya demi kepentingannya sendiri. Apalagi sampai bersekutu dengan setan. Rasanya cukup sulit untuk percaya akan hal itu. Selama masih ada keserakahan di dunia ini, manusia tidak akan pernah puas. Manusia memang terlahir dengan sikap tamak. Lihatlah hutan yang ditebang oleh manusia. Padahal itu adalah rumah bagi flora dan fauna. Apa cukup ditebang? Tentu tidak. Mereka membangunnya di sana. Apa itu cukup? Tentu tidak. Mereka menggalinya menjadi tambang. Apa itu cukup? Tentu tidak. Mereka mengkeruk dan menjadikannya barang berharga dan sebagainya. Orang ini mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Aku kagum atas pengetahuan dan penuturannya hingga bisa dimengerti. Terima kasih, Pak. Semoga saya dihindarkan menjadi manusia yang seperti itu. Aku melihatnya dengan tatapan bangga, namun ia seperti tidak ingin menerima pujian dariku. Tetap fokus saja dengan kemudimu. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan teror yang sesungguhnya. Mereka belum berhenti mengejarmu. Kupikir ini semuanya sudah berakhir. Bersambung.